Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah syukurillah, hadirin pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur tetap kita sampaikan pada Allah sebagai penerima syukur yang sebenar-benarnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada tema yang ketiga dari video yang ketiga, barangkali sedikit tentang prolog. Di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Allah menyampaikan kepada Muhammad, Nahnu kami Allah, nakussu akan menceritakan kepada Muhammad ilaika. Ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaik, yang kami wahyukan kepadamu dalam Al-Quran itu Muhammad. Ayat ini memberikan satu penjelasan bagi kita bahwa Al-Quran yang Allah turunkan 610 sampai 633, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu berisi 6.666 ayat. Itu 50 sampai 60% ya, berisi sejarah. Dan sejarah-sejarah yang Allah tampilkan dalam Al-Quran itu banyak memberikan inspirasi yang disebut dengan ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Barangkali yang kedua adalah memang sejarah yang Allah tampilkan dalam ayat-ayat itu dalam rangka untuk memberikan, ya, memberikan ibrah dan hikmah kepada manusia yang membacanya. Artinya kalau kisah itu kan ada teladan. Kisah itu kan ada spirit yang besar dari pribadi orang yang melakukan atau orang yang punya kisah itu. Sehingga disinilah Allah menyuruhkan kita untuk mencoba untuk mendekatinya, mencoba untuk membacanya, meresapinya, dan di situ ada ibrah, pembelajaran yang luar biasa yang akan mempengaruhi manusia dalam gelak hidupnya sehari-hari. Ini yang dimaksud Allah dengan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Luar biasanya lagi, dalam kisah-kisah itu ada perimbangan antara karakter yang baik dengan karakter yang tidak baik. Allah ungkap semua. Kan dalam diri manusia itu kan ada pujura, ada takwa, ada keburukan dan takwa. Sehingga lalu kalau perimbangan antara karakter baik dan tidak baik itu semuanya merupakan ibrah. Bukan yang baik-baik saja yang merupakan ibrah kepada kita. Oleh karena itu sejarah menjadi pembelajaran atau pendekatan penting dalam pembelajaran dalam kehidupan manusia. Itu yang paling penting kita menarik kesimpulan daripada ayat yang ketiga dari surat Yusuf tadi. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada tema yang ketiga. Ini kita bicara tentang 7 pemuda beriman, ya, yang memilih untuk menghindari raja yang lalim yang namanya Dicyanus, lalu mereka pergi dan kebetulan mereka tersesat dan mereka sembunyi di sebuah gua. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan secara gamblang bahwa 7 penghuni gua dengan diiringi seekor anjing. Dan seekor anjing itu menjadi pengantar dan menjadi penyelamat dia kepada 7 pemuda yang saleh, yang beriman, yang lari pada raja-raja lain. Singkat ceritanya pada 300 tahun sebelum Masehi, ya, di daerah Tarsus. Tarsus itu kalau kita lihat di peta wilayahnya, itu bagian baratnya itu berhadapan dengan Laut Mediterania dan paling dekat lagi dengan Pulau Siprus yang ada di situ. Kalau bagian selatannya itu berdekatan dengan Syria. Ya. Jadi
berdekatan dengan wilayah Turki yang bagian Asia. Jadi sepanjang Eropa sampai Syria sampai Palestina itu keberadaan Ibrahim dan keturunannya di situ. Sehingga kalau ada orang-orang beriman pada masa setelah Ibrahim dan sebelum Muhammad, itu sudah dipastikan bahwa itu adalah jejak dari kenabian atau akidah yang disampaikan oleh keturunan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf yang memerintah selama beberapa ratus tahun itu, dan disebutkan bahwa 300 tahun sebelum Masehi ketika Dikianus memerintah dan ada orang beriman di situ, berarti adalah jejak daripada akidah yang disampaikan oleh keturunan Yusuf alaihissalam. Jadi ceritanya pada tahun 350 Masehi itu ada raja yang lalim yang bernama Dikianus di wilayah yang bernama Tarsus tadi, sekarang Turki. Itu dia memerintah dengan pongah, dengan sombong, dan meyakinkan kepada masyarakat untuk menyembahnya sebagai raja yang lalim. Sehingga orang-orang yang ada di situ yang tetap mengikuti dia sebagai raja yang lalim itu, dia tetap enjoy saja kan begitu. Tapi kalau orang beriman kan tidak begitu. Sehingga di antara ada 7 pemuda beriman itu lalu bersepakat untuk tidak mau mengikuti apa yang dipaksakan kepada mereka untuk meyakini atau untuk percaya kepada si Raja Dikianus itu. Sehingga pada suatu ketika raja mengetahui, Dikianus itu mengetahui kalau ada orang-orang di dalam wilayah itu, dalam kekuasaan dia itu ada yang tidak mau nurut atau tidak mau menyembah dia sebagai raja, lalu dipanggil. Pada pertemuan itu, Raja Dikianus memaksakan kalau mereka harus sama dengan masyarakat yang lain tetap untuk menyembah dia sebagai raja. Tapi karena kalau iman itu sudah tertanam dalam diri manusia, sudah menghujam keras, itu tetap sumastaqim. Alladzina amanu sumastaqim. Kalau orang-orang yang beriman itu tetap istiqomah di dalam mempertahankan keimanannya. Dia tidak akan pernah suruh di dalam keimanan sedikit pun. Sama dengan 7 pemuda yang tetap mempertahankan imannya kepada Allah. Sehingga dalam pertemuan singkat dengan Raja Dikianus itu, Dikianus karena mereka tetap memaksakan untuk tidak mengikuti Dikianus sebagai Tuhan, lalu diberikan satu solusi kepada ke-7 pemuda itu. Saya memberi 7 hari 7 malam. Kemudian kamu pulang ke rumah, pikirkan baik-baik. Selama 7 hari itu kamu datang kemudian menyampaikannya. Kalau tetap tidak mengikuti saya sebagai Tuhan, akan dibakar seperti kejadian-kejadian yang lain dalam umat yang lain. Sehingga solusi yang diberikan Raja Dikianus kepada 7 pemuda ini merupakan satu kesempatan di mana mereka membuat strategi bahwa pada hari terakhir malam ke-7 itu mereka harus pergi dari kota itu, dari wilayah itu, dan mereka pergi jauh. Mereka menghindari kelaliman daripada si Dikianus itu. Sehingga pada hari yang ke-6 malam yang ke-7 mereka itu pergi menyusuri wilayah Tarsus itu. Di mana berhari-hari mereka berjalan dan begitu capeknya mereka berteduh dan mereka melihat ada sebuah gua. Lalu mereka masuk itu, istirahat itu. Karena capeknya mereka istirahat 7 pemuda itu. Di depan gua itu ada seekor anjing yang menjaga mereka untuk menyelamatkan mereka. Begitu luar biasanya, ketika mereka bangun itu mereka merasa bahwa itu 1 hari. Tapi ternyata itu 309 hari menurut ukuran hari biasanya. Hal ini bisa tercross check. Ketika Tamlikah, salah satu pengikut 7 pemuda gua ini, di antara 7 orang itu dia ke pasar kemudian membeli sesuatu karena mereka begitu lapar. Masyarakat di sana pada umumnya, masyarakat yang jual di pasar maksudnya, melihat uang yang dipegang Tamlikah itu adalah uang yang sudah
100, 200, 300 tahun yang lalu. Sehingga tidak terpakai lagi. Dan itu menjadi buah bibir pada hari-hari itu di pasar. Karena cerita itu berjalan, berkembang, sampai Raja Dikianus mengetahui kejadian itu dan kemudian memanggil. Sorry, bukan Raja Dikianus, tapi raja yang berkuasa pada waktu mereka bangun 39 tahun itu. Itu namanya Theodorus II. Dan ternyata Theodorus II penguasa pada waktu si 7 pemuda itu bangun adalah seorang yang beriman. Sehingga karena mereka itu ya membeli dengan alat beli yang apa itu yang sudah kadaluarsa itu lalu menarik si raja itu untuk memanggil mereka. Dan raja itu tahu benar bahwa yang berkuasa pada masa itu adalah Dikianus. Sehingga lalu mereka di situ diterima sebagai warga dan bahkan mereka diberlakukan sebagai warga yang baik sesuai dengan agama yang mereka anut bersama, dan kemudian mereka dilibatkan dalam pemerintahan bersama Theodorus II yang pada waktu itu berkuasa pada masa kekuasaan berlangsung 300 tahun setelah 7 pemuda itu bangkit daripada tidurnya. Ini hadirin sekalian yang berbahagia bahwa 7 pemuda itu membuktikan keyakinan mereka dengan memberikan kekuatan iman untuk menjadi contoh bagi kita sekalian. Dan dalam sejarah disebutkan 7 pemuda itu adalah Maxilenius, Martinus, Castinus, Bairinus, Dainius, kemudian Eutabus dan Tamlika sebagai orang yang diutus ke pasar untuk membelikan sesuatu untuk memenuhi kelaparan mereka yang mereka mengira bahwa itu 1 hari, tapi ternyata adalah 309 tahun. Hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah mengatakan bahwa anjing yang mengiringi mereka, yang menyelamatkan 7 pemuda itu adalah disediakan tempat di surga bersama dengan 7 binatang lainnya. Yang diselamatkan Allah diberikan tempat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 7 binatang itu adalah kambingnya Nabi Ismail, kemudian burung hudhudnya Nabi Sulaiman dan semutnya Nabi Sulaiman. Kemudian yang keempat adalah sapi betinanya Nabi Saleh. Kemudian yang kelima buraknya si Muhammad pada saat mengantar Muhammad ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang ketujuh ikan hiu yang menyelamatkan Yunus di dalam perutnya. Itu yang hadirin sekalian berbahagia bahwa kisah ini diantaranya disebutkan Allah di dalam Al-Quran tadi, ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Yang jelas di balik kisah ini ada teladan-teladan yang terpancar, yang memberikan dialektika antara hati kita dengan kisah-kisah itu untuk menginspirasi kita untuk hidup lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih sejarah singkat 7 pemuda beriman itu, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita yang membacanya atau yang mendengarkannya atau yang melihatnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.